Hai, balik lagi ke channel YouTube Prisma Nur Safitri. Check it out. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas masih tentang parallel interface. Kita kali ini akan membahas tentang 7 segment. Nah, rangkaiannya seperti apa? Kita langsung lihat aja di simulatornya. Oke teman-teman, ini langsung aja kita bikin rangkaiannya. Nah, selanjutnya kita membuat pemrograman untuk menjalankan rangkaian ini. Rangkaian seven segment ini kita menggunakan microcontroller berupa Arduino Uno. Terus di sini kita menggunakan 7 segment berjumlah 4 buah di sini. Dan juga kita menggunakan transistor yang fungsinya untuk agar menyalanya 7 segment ini nanti itu tidak redup. Di sini kita juga menggunakan resistor agar arus yang sampai di 7 segment ini tidak berlebihan dan tidak mengakibatkan terbakarnya di rangkaian 7 segment ini. Untuk melihat bagaimana cara kerjanya, di sini kita menggunakan pemrograman yang udah kita tulis sebelumnya. Nah, untuk pemrogramannya kita nanti akan menggunakan translasi kamus untuk membuat segmen kode maker-nya untuk memunculkan angka-angka yang akan digunakan di pemrograman kita nanti. Nah, seperti apa translasi kode maker-nya tuh seperti ini. Dia tuh jadi ada ada 2, yang satu ini yang sebelah sini itu untuk memunculkan angka dan yang ini tuh untuk memunculkan huruf. Nah, untuk ini ada disebut 7 segmen karena di sini dia tuh ada 7. Ini 6 untuk A, 5 untuk B, 4 untuk C, 3 untuk D, 2 untuk E, dan 0 untuk G. 1 untuk F dan 0 untuk G. Seperti itu. Jadi seperti ini kode segmen kode maker-nya.
Jadi ini tuh bisa diubah-ubah sendiri sesuai keinginan kita yang ingin kita tampilkan itu seperti apa gitu. Nah, kita menggunakan ini di pemrograman kita yang di sini. Di sini kita, membentuk, translasi sinyal kontrol di mana, di sini tuh di 7 segmennya itu ada 7 segmen 0, 1, 2, 3, segmen 7 segmen yang yang ketiga itu ada di bagian paralelnya itu yang di bit ke-0 dan seterusnya. Jadi ini ada bit ke-0, 1, 2, dan 3. Nah, ini tuh fungsinya tuh untuk menampilkan, di sini, apa yang akan kita tampilkan di sini. Jadi misal ini nolnya tuh misal ini di bit ke-0 kita ganti ya, di 7 segmen yang ketiga bit ke-0 ini nolnya kita ganti menjadi 1, maka nanti maka dia tuh di sini akan mati. Nah, ini sih kita coba yang menyala dulu. Di sini tuh akan menyala semua karena dia udah dikasih sesuai bitnya, bit ke-0, 1, 2, 3. Nah, tapi ketika nanti kita ganti salah satunya di sini, pasti akan, berbeda hasilnya. Maksudnya ketika yang nolnya ini kita ganti juga menjadi 1, maka dia akan, mati lampunya. Kita berhentikan dulu, kita coba ubah ini menjadi 1. Nah, ini udah, terus kita coba run lagi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di sini tuh, yang, 7 segmen yang ketiga tadi itu tidak, menyala ya, yang di bit ke-0 di port B-nya. Jadi ketika nanti data dari port D ini, pin 01234566 ini dikirimkan di 7 segmen, maka dia akan muncul dan akan dikontrol oleh bit-bit di paralel ini, bit ke-0, 1, 2, dan bit ke-0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya lalu di sini ada INT timer, di sini kita tuliskan 10, ini artinya nanti tuh, yang muncul di segmen-segmen itu nanti akan berjumlah, 10, maksudnya bisa jadi 10 detik atau 10 hitungan. Nah, di sini untuk void setup-nya ini ada DDRD dan DDRB. Kalau DDRD itu untuk, menampilkan output, data, dan DDRB ini untuk menampilkan output kontrolnya. Oke, di sini ada timer 1 initialization. Ini artinya, setiap detiknya itu kita akan, memunculkan interrupt berupa, program callback. Jadi, kan ini, interrupt itu adalah, mmm, ketika kita di situ sedang mengerjakan sesuatu, tapi di situ ada, panggilan yang lain, maka kita akan memenuhi panggilan tersebut dan ketika panggilan tersebut sudah selesai, kita akan, melanjutkan lagi ke tugas utama kita. Nah, kalau di sini itu tugas utamanya yaitu ketika timernya ini adalah, di atas -1, maka dia akan ditampilkan di 7 segmen ini. Jadi dimulai dari, di atas -1 berarti bisa kita terjemahkan dari angka 0 ya, dan seterusnya. Jadi ketika di sini kita atur 30, maka di sini yang ditampilkan akan mulai dari angka 0 sampai 30 atau bisa juga, menghitung mundur nah, untuk interrupt-nya sendiri itu di sini tuh setiap detiknya itu -1, artinya itu di sketch kali ini, di pemrograman kita kali ini itu dia akan menggunakan program hitung mundur. Lalu kita di sini itu, menggunakan void display, di sini ada byte minute, byte second, artinya di sini tuh untuk mengatur kita mau menggunakan berapa puluh menit, terus menit,
berapa puluh detik, terus di sini detik. Jadi kalau kita kan kalau menit itu per jamnya 60 ya, kalau kita pengen per menitnya berarti itu dibagi 10 gitu. Nah, terus, di sini juga ada port D dan port B seperti biasa. Ini port D itu untuk memunculkan angka dan untuk port B-nya ini memunculkan kontrolnya. Jadi pemrogramannya seperti ini, untuk, eee, untuk hasil pemrogramannya seperti apa, langsung aja kita lihat di rangkaiannya. Nah, ini rangkaiannya seperti ini teman-teman, teman-teman nanti bisa lihat gimana cara kerja dari rangkaian ini. Ini di sini aku perbesar ya. Jadi ketika kita run, nanti itu data dari sini, dari port D ini akan ditransfer ke 7 segmen dan, di paralel di kontrol port B ini akan diatur oleh transistor ini bit ke 0, 1, 2, 3 itu nanti akan mengatur data-data yang ada di sini untuk memunculkan sinyal kontrolnya. Nah, seperti ini. Karena tadi kita timer INT kita menggunakan 10, maka dia akan menghitung minus satu tiap detiknya, interrupt setiap detiknya untuk minus 1. Jadi kita lihat di sini ada kita run lagi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan kenapa ketika 0 dia tuh berhenti? Karena 0 ini adalah, udah angka terakhir dari, lebih dari minus 1 seperti yang kita udah ditulis di void loop-nya, while timer lebih dari minus 1 display timer. Maka ketika dia udah 0, maka dia udah berhenti untuk menampilkan angka-angkanya. Nah, oke teman-teman, ini ada pemrograman yang satunya, nanti kita coba ganti di timernya. Kita coba ganti berapa ya? 30 ya? 35 deh, 35. Oke, kita, upload dulu. Kita upload dulu, nanti, kemungkinan besar hasilnya adalah hitung mundur, sebanyak 35 gitu. Oke, kita berhentikan, kita run lagi. Benar ya teman-teman, di sini 35, 34, 32 dan seterusnya. Nah, tadi kan aku bilang kalau misal ini resistor itu fungsinya agar arus yang ditransferkan oleh data-data ini ke segmen itu enggak melebihi gitu ya. Artinya, tidak membakar dari 7 segmen ini sendiri. Nah, ini kita coba menghapus dari resistornya. Kita coba hapus resistornya. Kita hapus resistornya dan kita hubungkan lagi. Oke. Nah, oke, coba kita run. Nah, ini kita bisa lihat di angka 0 ini dia muncul putih-putih. Ini artinya 7 segmen ini itu terbakar. Cukup sekian video kita kali ini. Apabila ada masukan dari teman-teman bisa langsung aja ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye-bye.